بعد التوجيهات والإرشادات للرئيس المكتب وزارة الشؤون الدينية بمنطقة Labuhan Batu الأستاذ دكتور حاجي أسبين Pasaribu SAGMA. إلى الأستاذ له الوقت والمكان كل احترام. Acara selanjutnya bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu oleh Bapak Dr. Haji Asbin Pasaribu SAGMA. Kepada Bapak dipersilakan. Protokol membantu, Pak Kepala Madrasah membantu, coba juga buat cari kobean. Jalan-jalan ke Kota Pinang, jangan lupa bawa pinang. Wahai teman-teman, jangan bersedih panjang. Kita ketemu lagi, insya Allah seru pertemuannya. Satu. Yang kedua, kalau kepala madrasah tadi baik bantunya, saya coba juga lah. Ikan hiu, ikan paus, berenang jauh sampai ke laut. Walaupun nanti anak-anak kami berpisah, persahabatan jangan sampai putus. Ketiga, makan bakso pakai sambal pedas, minumnya es biar segar. Terima kasih Bapak Ibu guru yang ikhlas ilmunya buat anak-anak kami dan kita semua pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita seraya memuji Allah Subhanahu wa taala di atas cucuran nikmat yang diberikan kepada kita, bil khususnya nikmat kesehatan. Kita bisa hadir di sini karena sehat. Dan diberikan Allah kesempatan bagi kita bisa bertemu di sini. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, para orang-orang tua, murid, ini punya kesibukan, mungkin ada yang ditinggalkan. Tapi karena melihat anak akan lepas dari MTSN 1 Labuhan Batu, kesempatan itu Bapak Ibu berikan untuk hadir di sini. Berselawat kita ke junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati di sini hadir komite. Ada komite ya? Karena mewakili orang tua murid ini, komitenya madrasah, ketuanya tadi berhalangan gitu. Diwakili oleh Pak Sekretaris ya, Sekretaris. Hormat yang sama pada orang tua kita Pak Marajunjung, anggota DPRD Labuhan Batu, yang terus membersamai kita di madrasah ini di setiap kegiatan dan effort. Pak Kepala, tadi Pak Marajunjung sudah nyampein pesan-pesan kepala madrasah sudah disampaikan di DPR. Tapi apa boleh buat, negara sedang penghematan, ya akhirnya belum bisa menyampaikan berhasil suaranya Pak Marajunjung di DPR karena terjadi penghematan itu. Insya Allah 2027 nanti masih terus diperjuangkan beliau. Terima kasih orang tua kami, sehat-sehat selalu dan dekat dengan masyarakat, berjuang dan berbuat untuk masyarakat. Hormat yang sama pada Babinsa, Babin Kamtimas berhadir,
dan juga Ibu Pengawas, Bu TU, dan Bapak Ibu Guru, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan ada di sini Kepala RA Bu Jubaidah yang terus mendampingi Pak Kamal siang dan malam sampai tidur pun didampingi. Hadir juga di sini memberi semangat. Ya, karena beliau istrinya begitu. Dan sebenarnya saya sayangi anak-anak kami yang hari ini saya sangat-sangat senang atas yang dibuat oleh panitia. Hatamannya bagus, korenya bagus, penampilan anak-anak luar biasa. Walaupun dalam situasi yang harus dihemat, tapi ternyata madrasah bisa membuat sedemikian. Karena Pak Kepala Madrasah, Ketua Panitia, sepanjang yang dilakukan itu positif, yakinlah nggak akan ada ribut. Tapi kalau andainya dilakukan salah dari apa yang sudah direncanain dan disepakati bersama komite, pasti ribut. Tapi hari ini saya menyaksikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Jadi mudah-mudahan kegiatan yang besar ini meriah, kiranya membawa berkah, bukan membawa malapetaka. Itu dulu. Kalau Pak Kamal tadi menyebut masih ada salah panitia, kalau saya bilang tidak ada. Kalau foto yang di sini tak dipajang pun tak apa-apa, karena doanya tadi udah baik. Karena baru tadi malam saya pulang dari Jakarta, Pak Kamal, dan baru ketemu dengan orang-orang petinggi di Kementerian Agama. Kalau ternyata doanya hari ini itu mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Tinggal itu saja. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para orang-orang tua siswa yang kami banggakan. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu orang tua siswa kami yang sudah mempercayakan anaknya untuk dididik di sini. Kalau saya katakan MTSN Negeri 1 bukan yang terbaik, tapi satu di antaranya. Berarti kalau ada yang terbaik, satu di dalamnya itu sudah masuk MTSN 1. Dididik mulai dari pendekatan-pendekatan agama sampai kepada pendekatan sains dan teknologi ada di sini. Hasilnya terlihat walaupun hanya sekilas yang ditampilkan oleh anak-anak. Beberapa prestasi-prestasi yang diraih oleh madrasah melalui siswanya, gurunya, bahkan kalau tidak salah beberapa hari ke depan kepala madrasahnya akan menerima penghargaan di Yogyakarta, kurang lebih 3 atau 4 hari lagi ya. Penghargaan ini tidak semua madrasah, bahkan di Labuhan, di Sumatera Utara, kalau saya tidak silap hanya 3. 1 MTSN 1 Labuhan Batu, yang kedua MAN Labuhan Batu, yang ketiga ada 1 di Medan. Kan luar biasa. Kita beri aplaus sama Pak Kepala Madrasah bersama guru-gurunya. Kita tidak hanya mengatakan kita baik, tapi orang yang melihat itu dari Pulau Jawa sana, dari tampilan-tampilan yang tampilkan di YouTube, bahwa madrasah ini adalah madrasah yang kreatif, bisa mengembangkan minat dan bakat anak serta guru lewat beberapa event. Jadi itu, kalau kita mengatakan kita baik, sudah pastilah. Mana pernah kita mengatakan kita jahat? Guru-gurunya bilang MTSN 1 baik. Tapi kalau sudah orang luar bilang baik, insya Allah baik. Itu cukupnya. Dan anak yang dikeluarkan dari madrasah ini siap tampil menghadapi tantangan penerimaan siswa baru di MAN, siswa baru di MAN Medan, dan di SMA manapun nggak dekat. Buktinya mereka bisa masuk di beberapa madrasah-madrasah atau SMA-SMA lanjutannya. Favorit
Favorit dalam artian unggul dalam kualitas, unggul dalam bentuk pelayanan, dan akhirnya mereka bisa masuk. Kalau tadi kepala madrasah bilang beberapa hari lagi PPDB, penerimaan murid baru. Betul kata Pak Kepala, nggak usah dicari-cari Pak Kepalanya. Kalau memang anaknya bisa, insya Allah pasti masuk. Kalau ternyata belum masuk, berarti belum beruntung untuk dididik di MTS 1. Kalau kata beliau jangan cari akan kemana. Iya, saya bilang sama beliau, saya tidak akan bawa satupun, baik dari kantor maupun yang mana. Saya bilang, silakan aja. Karena madrasah ini bukan milik sebagian golongan, tapi milik semua kita. Masyarakat Labuan Batu dan bahkan kalau Anda disebut Sumatera Utara. Siapapun boleh masuk, nggak ada rayonisasi. Mau dari Medan datang kemari, mau dari Sidimpuan datang kemari, mau Labuan Batu kemari, boleh. Di madrasah tidak ada rayon, baik di MAN ataupun di MTSN. Jadi itu bisa dipahami, apalagi oh ini rayonnya di sana karena kecamatan ini harus bayar sekian, laporkan ke saya. Kalau pekerjaan ini dilakukan oleh guru-guru madrasah ini, ya diam-diam laporin aja ke saya. Biar jangan ini akhirnya nggak juga enak dengar Bapak Ibu. Yang pertama, tahulah ini sama kakak kemana lagi, ini sama kepala madrasah lagi, yang gitu-gitu tuh gak usah. Ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh kepala madrasah, saya yang menyampaikan begitu. Jika Bapak Ibu gurunya melakukan hal ini, ya kasih tahu ke kita saja, biar kita ambil tindakan yang tepat. Bapak dan Ibu, itu pesan saya kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kalian sudah berada di awal masuk untuk tingkat SLTA. Apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di madrasah ini, amalkanlah. Kalau kata kepala madrasah tadi, tidak ada yang berhasil jika tidak mengimami Al-Quran. Al-Quran itu tetaplah baca saat kapan pun berada. Karena nilai-nilai pendidikan agama dengan pendekatan nilai Al-Quran, insya Allah pasti anaknya juga akan dekat dengan Allah. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, baca Al-Quran tak pernah, ayo Bapak Ibu ingatkan lagi anak-anak kita, biar mereka mengulang-ulang baca Qurannya. Suatu saat, jika mereka menempuh jalan yang buntu dalam hal masa depannya, jalan buntu berarti tidak tercapai. Dia tidak akan memilih cara menyelesaikannya dengan fasik atau mati bunuh diri, tapi dia akan kembali ingat, dulu guruku mengajarkan begini, maka aku harus kembali ke sana, biar dia pahami bahwa semua ketentuan dan takdir itu dari Allah, kita hanya sebatas berusaha. Itu. Jadi Bapak Ibu guru jangan juga kesal, ini anak di MTS nggak berhasil juga. Jangan. Itulah ketentuan Allah dan takdir Allah yang diberikan kepada kita dan anak kita. Nah, satu-satunya adalah Bapak dan Ibu doakan mereka biar apa yang menjadi cita-citanya itu terkabul. Karena doa orang tua, ibu terutama, itu tidak ada batas. Kalau masih juga ibu-ibunya mendoakan yang tidak baik, kebetulanlah pada saat berdoa itu diijabah oleh Allah, nyesal enggak? Nah kalau begitu doanya yang baik-baik, doanya yang baik-baik. Saya kemarin begitu juga, begitu mau berangkat Jakarta, saya harus ketemu ibu saya. Saya cium tangannya, cium kakinya, izin mak, mohon doa, saya mau berangkat, tujuan saya ini. Dengan itu kita pun tenang. Kalau ternyata berhasil, ternyata ini adalah ridhonya Allah yang dari ridho orang tua. Kalau tidak, berarti belum diridhoi oleh Allah, tinggalin saja. Jadi hari ini perpisahan di madrasah ini, anak-anak ini mau lanjut, terus mau jadi apa nanti?
maka doanya ada pada bapak ibu dan terutama ibulah. Doanya panjatkan di tengah malam, bertahajudlah. Karena saat orang tidur, ibu memohon pada Allah, bahwa ibu memohon kepada Allah itu dengan tulus dan ikhlas untuk anak-anak. Saya yakin pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan karena masih ada kegiatan yang digelar di madrasah ini. Dan mohon izin saya nanti Pak Kepala tidak bisa membersamai sampai akhir karena ada kegiatan di lain tempat. Pada Bapak Ibu juga mungkin ini kepala kantornya kok udah pergi karena Pak Kapal mengundang dan ada madrasah lain yang meminta saya untuk hadir di sana sebagai berikan motivasi. Jadi dalam hal ini mohon izin saya lah kepada Pak Kepala Madrasah, panitia dan kita semuanya yang berhadir. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wahai anak-anakku, pesan terakhir, kalau mau berhasil, sekali lagi patuhlah pada ayah dan ibu. Di samping juga tadi yang utama adalah dekat dengan Allah, laksanakanlah sholat 5 waktu, baru patuh pada ayah dan ibu, mohonlah doanya. Insya Allah menjadi anak yang berhasil dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alaikum. Terima kasih kami ucapkan. Masuklah kita pada acara penyerahan sertifikat bulan kosong yang akan